Salam, saya Pendeta Amron Situmorang dari kelompok 2. Di Sumatera Utara, khususnya di daerah Toba Samosir, ada banyak tugu peringatan yang mengingatkan akan sejarah perjuangan daripada para tokoh-tokoh adat untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Melalui perjuangan ataupun tanda peringatan atau tugu peringatan menandakan kasih sayang anak kepada orang tua mereka. Candi peringatan yang paling indah di dunia adalah Taj Mahal di Agra, India, yang dibangun oleh Raja Mughal Agung bernama Shah Jahan antara tahun 1631 sampai tahun 1645. Sebagai peringatan bagi istri yang sangat dikasihinya. Seorang pengunjung pernah menjuluki bangunan candi itu sebagai impian dalam batu pualam putih dan kuburan milik negara itu masih berdiri sebagai candi peringatan bagi ribuan turis yang mengunjungi setiap tahun dari seluruh penjuru bumi. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Allah juga memiliki candi peringatan yang dibangun bukan dari batu pualam, melainkan dibangun melalui satu waktu. Hari Sabat, hari perhentian, setiap minggu ditentukan oleh Allah di Eden sebelum manusia berdosa dan akan dipulihkan kembali. Eden sesudah dosa akan dilenyapkan. Semenjak zaman Eden, pemikiran manusia mengenai Sabat sering berubah. Gelombang opini manusia sering mengalami pasang naik turun. Tetapi pemikiran Allah dengan hari sucinya itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dalam buku Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, rancanganku telah tinggi, lebih tinggi dari rancanganmu. Maksud dari pelajaran ini adalah supaya kita bertanya, apakah rancangan Allah mengenai hari Sabat? Bila mana kita membaca Alkitab kita yang menjadi tanda atau tugu peringatan Allah dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga pada ayat ketiga, firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada 3 perlu kita ingat dalam tanda peringatan Allah. Tugu peringatan Allah. Yang pertama adalah berhenti. Bukan berarti bukan hari untuk melepaskan lelah, tetapi untuk melakukan sesuatu untuk menjadi kenikmatan dan kepuasan. Oleh karena itu Allah memberikan teladan bagi manusia dan mengimbau manusia untuk berbagai hari perhentian. Lalu yang kedua, ada kata diberkati. Ini menjadi juga tanda peringatan Allah. Memberkati artinya berbicara demi kesejahteraan, mengucapkan berkat pada seseorang. Adam dan Hawa adalah satu-satunya anggota keluarga manusia yang ada di Taman Eden waktu itu. Jadi Allah berbicara demi kesejahteraan hari Sabat bagi mereka. Lalu yang ketiga dari tanda peringatan Allah ini, yaitu dikuduskan. Menguduskan artinya memisahkan atau mengasingkan untuk tujuan suci.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika perbuatan ilahi ini adalah sama seperti perintah bahwa manusia harus menguduskan hari Sabat itu. Mereka memelihara hari Sabat itu dalam kelas tersendiri. Karena tidak ada hari-hari lain yang dipisahkan atau diasingkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun kecuali Khalik itu sendiri yang dapat mengangkat berkat hari Sabat itu atau untuk memindahkan berkat itu kepada hari lain. Ada yang bertanya, apakah Sabat itu ditentukan pada waktu penciptaan atau pada waktu kemudian? Jawabannya kita bisa peroleh dengan membandingkan ayat yang ada di dalam Alkitab ini. Kejadian 1 ayat 28 dengan Kejadian 2 ayat 3, di mana istilah diberkati berlaku untuk pernikahan dan hari Sabat. Tidak perlu bimbang lagi bahwa pernikahan atau perkawinan itu berlaku untuk semua manusia dan untuk dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Istilah diberkati juga sama halnya berlaku untuk hari Sabat yang telah diasingkan oleh Allah. Itulah memiliki satu konteks yang sama yang membuktikan bahwa hari Sabat itu juga ditentukan pada waktu penciptaan dan dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tiang atau tanda tugu peringatan Allah lebih lanjut dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata ingat membuktikan bahwa hari Sabat itu bukanlah lembaga yang baru di Bukit Sinai, tetapi sudah lama dikenal. Hari Sabat Tuhan Allah membuktikan bahwa hari Sabat itu bukan milik suatu bangsa atau milik satu kelompok tertentu. Hari Sabat adalah milik Allah. Inilah menjadi dasar dari doktrin Alkitab mengenai hari Sabat. Inilah yang membuat hari Sabat itu penting. Inilah yang membuat hari Sabat itu suci. Hari Sabat itu adalah milik Allah dan bukan milik manusia. Ini berarti bahwa jikalau kita menggunakan hari Sabat itu secara sengaja dan sadar untuk keperluan kita sendiri, kita telah melakukan satu kesalahan. Oleh sebab itu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hal ini disebut merampok Allah. Hari Sabat menjadi tanda peringatan yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Kiranya teladan dari Allah ini akan menjadi bagian saudara dan saya, sehingga kita terus diingatkan untuk menghormati Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami satu tanda peringatan Allah yang telah Engkau berikan bagi kami untuk berhenti, untuk menguduskan, dan untuk menyucikan. Akan Sabat menjadi tanda peringatan bagimu, bagi Tuhan, dan bagi kami seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengingat tanda peringatan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.